Guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Lindong dalam Wudong Qiankun Season 5 episode 10. Maafin ya kalau telat update-nya, soalnya kalau mau puasa kayak gini, suka banyak acara tuh di rumah. Dan pada episode kali ini, menceritakan Lindong yang masih dikejar-kejar oleh dinasti Moyan, yang mana hal itu membuat Xiaoyan terluka parah karena terkena serangan dari Siswan, dan Lindong harus mencari obat untuk menyembuhkan Xiaoyan ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di tengah pertarungan Lindong melawan Siswan pun, terlihat Lindong yang terhempas jauh setelah menerima pukulan hebat dari Siswan. Kemudian Moling dan Xiaoyan segera berlari menghampiri dengan perasaan khawatir. Meskipun tubuhnya terhuyung-huyung dan terluka, Lindong tidak menyerah begitu saja. Karena di sini Lindong bangkit dan langsung menggunakan teknik kelima dari jari surgawi pengurung kehancuran besar untuk menyerang Siswan ini. Di sini terlihat Siswan pun berusaha untuk menahan serangan tersebut. Akan tetapi Lindong menambah kekuatannya, yang mana hal itu membuat Siswan kewalahan dan tidak dapat menahan serangan tersebut. Hingga Siswan akhirnya terlempar ke tanah, terhempas oleh kekuatan yang luar biasa. Melihat itu pun, Moling tak menyangka jika Lindong ini bisa mengalahkan praktisi ranah nirwana tingkat 1. Akan tetapi Lindong merasa bahwa ini belum berakhir semudah itu. Di sini terlihat Siswan pun bangkit kembali dan langsung mengeluarkan teknik segel golem iblis pengguncang langit. Yang mana di sini terlihat sebuah monster batu api yang besar dan menakutkan, yang mana monster tersebut dengan cepat berlari menuju Lindong. Dan dia siap untuk menghancurkan siapa saja yang berada di hadapannya dengan pukulan hebat yang bisa menghancurkan batu. Namun Lindong tak tinggal diam begitu saja, karena dia langsung mengeluarkan teknik pelahapnya untuk menahan pukulan monster batu api tersebut. Di sini Xiao Dio meminta Lindong untuk kabur dulu karena Lindong saat ini bukan tandingan praktisi nirwana tingkat 1 ini. Mendengar itu pun, Lindong langsung mengeluarkan kunci rahasia kuno dan langsung membuka portal ke tempat lain. Dan kemudian pun Lindong meminta Moling dan Xiaoyan untuk pergi lebih dulu. Siswan yang melihat tindakan Lindong pun mencoba untuk menggagalkan rencana pelarian mereka. Dan dia menambahkan kekuatan serangannya, kemudian meluncurkan gelombang serangan besar untuk menghentikan mereka. Dan terlihat jika serangan Siswan ini mampu masuk ke portal itu tepat waktu bersamaan dengan Lindong CS yang masuk ke sana. Di sini Siswan pun mengaku jika dirinya belum pernah melihat teknik seaneh ini. Sementara itu, terlihat Lindong, Moling, dan Xiaoyan sampai di tempat lain. Yang mana ternyata mereka bertiga ini sampai di reruntuhan kota Yang. Akan tetapi di sini terlihat jika Xiaoyan mulai lemah dan tak sadarkan diri. Dan setelah memeriksanya, Lindong terkejut karena ternyata Xiaoyan ini terkena serangan dari Siswan yang masuk ke portal tadi. Melihat itu pun, Moling menyarankan untuk membawa Xiaoyan ke kota Yang dulu baru memikirkan solusinya. Sementara di tempat tadi, terlihat Chen Mu serta anak buahnya datang dan bertanya di mana Lindong. Di sini Siswan pun hanya memberitahu jika Lindong menggunakan kemampuan teleportasi dari kunci rahasia kuno untuk kabur. Mendengar itu pun, terlihat mereka semua langsung memohon maaf kepada Siswan dan meminta Siswan menghukum mereka karena ini adalah kesalahan mereka. Akan tetapi Siswan menyuruh mereka melupakan itu karena keterampilan Lindong ini memang sulit diprediksi. Akan tetapi mereka tak bisa melepaskan Lindong karena kunci rahasia kuno itu sudah dicuri. Di sini Chen Mu pun bingung karena mereka juga tak tahu di mana Lindong berada. Akan tetapi Siswan meminta mereka tenang karena dia bisa mencari Lindong lewat bekas serangan di tubuh Xiaoyan tadi. Sementara itu, terlihat Lindong berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan luka sahabatnya itu. Namun meski dengan segala keterampilan penyembuhannya, dia masih gagal karena luka yang dialami Xiaoyan ini terlalu parah untuk disembuhkan dengan cara biasa. Xiao Dio yang hadir di sana pun memberikan saran agar Lindong mencari seekor monster harimau dengan garis keturunan yang serupa dengan Xiaoyan, kemudian menyerap darahnya. Terlihat Lindong pun bingung harus mencari binatang itu di mana. Dan Xiao Dio teringat saat di kota Moyan jika para murid dari dinasti Moyan itu membicarakan tentang seekor harimau pembelah bumi. Dan mereka harus cepat bertindak karena jika terlalu lama maka Xiaoyan tak akan selamat. Setelah keluar pun, Moling bertanya bagaimana keadaan Xiaoyan. Dan Moling terkejut melihat Lindong yang memberi isyarat bahwa Xiaoyan dalam masalah besar. Di sini Lindong pun memberitahu jika dirinya harus pergi ke hutan iblis. Mendengar itu Moling merasa itu terlalu bahaya karena tempat itu berdekatan dengan kota Moyan. Namun Lindong memberitahu jika di sana ada sesuatu yang bisa menyembuhkan Xiaoyan.
Mendengar itu pun, Moling ingin ikut dengan Lindong ini. Akan tetapi Lindong meminta Moling tetap tinggal di kota Yang karena Moling masih terluka. Dan pada akhirnya pun, Moling hanya bisa mengikuti perkataan Lindong ini. Setelah itu pun, terlihat Lindong menggunakan kunci rahasia kuno lagi untuk membuka portal ke tempat itu. Kemudian Lindong langsung memasuki portal tersebut untuk menuju ke hutan iblis. Setelah sampai di tempat lain pun Lindong menyadari jika tampaknya kunci rahasia kuno itu hanya bisa mengirimnya ke tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Namun Xiaodio keluar dan memberitahu jika tempat ini seharusnya tak jauh dari hutan iblis. Dan setelah itu pun mereka langsung menuju ke hutan iblis itu. Setibanya di hutan iblis, Lindong dan Xiaodio segera mencari jejak monster harimau yang legendaris itu. Di sini Xiaodio mencium sesuatu yang mana sepertinya ini adalah jejak dari harimau pembelah bumi itu. Setelah mengikuti Xiaodio pun, di sini Lindong menemukan jejak kaki dari harimau tersebut. Dan Xiaodio merasa jika harimau pembelah bumi itu seharusnya berada di sekitar sini. Sementara Lindong merasa jika sepertinya monster ini sulit untuk dihadapi. Dengan cepat pun Lindong langsung mengeluarkan tongkat buaya langitnya melihat ada sesuatu yang sedang mendekat. Dan Lindong serta Xiaodio langsung siaga melihat jika yang datang ini mempunyai kekuatan yang besar. Di sini terlihat jika yang datang tersebut adalah harimau pembelah bumi yang dimaksud, yang mana dia langsung berusaha menyerang Lindong. Xiaodio pun meminta Lindong berhati-hati karena ternyata harimau pembelah bumi ini sudah berada di ranah nirwana tingkat 1. Di sini terlihat Lindong berusaha menyerang melihat harimau itu semakin mendekat. Bahkan Lindong harus menggunakan teknik transformasi kera iblis ditambah dengan tubuh emas nirwana untuk menahan harimau ini. Di sini Lindong pun sempat sedikit menekan harimau tersebut. Namun saat Lindong akan menghantamnya, harimau ini mampu menghindar dengan cepat. Bahkan harimau ini mengeluarkan serangan yang membuat Lindong sampai terpental jauh. Di sini pun harimau tersebut juga mengeluarkan teknik yang bisa mengendalikan bebatuan di tempat ini. Yang mana hal itu pun membuat Lindong harus terus menghindari serangan harimau ini. Di sini terlihat harimau tersebut terus menambahkan kekuatannya untuk bisa mengalahkan Lindong tersebut. Akan tetapi di sini Lindong langsung menyerang menggunakan tombaknya dari balik bebatuan tadi. Di sini pun terlihat jika jual beli serangan terus-terusan terjadi. Hingga pada akhirnya Lindong harus menggunakan boneka darahnya untuk membantu Lindong melawan harimau itu. Dan terlihat jika Lindong berusaha menyerang harimau tersebut dari belakang. Akan tetapi jika harimau ini masih berdiri kokoh dan bahkan dia lebih fokus menyerang boneka darah Lindong tersebut lebih dulu. Yang mana karena itu pun terlihat boneka darah Lindong ini langsung ambruk akibat serangan besar dari harimau tersebut. Melihat itu pun Lindong langsung menggunakan teknik kurungan gravitasi terberatnya. Dan terlihat teknik tersebut pun sempat mampu menahan harimau itu. Akan tetapi terlihat jika harimau tersebut belum juga kalah dan dia masih berusaha untuk menahan teknik Lindong ini. Dengan sekuat tenaga pun Lindong kembali berusaha menahan harimau tersebut. Di sini Xiaodio pun memberitahu jika Lindong tak akan berhasil mengalahkan monster ini hanya mengandalkan kekuatan saja. Yang mana Xiaodio menyarankan agar Lindong menggabungkan kekuatan mentalnya dengan teknik pelahapnya. Di sini terlihat jika harimau tersebut berhasil lepas dari serangan Lindong. Melihat itu boneka darah bangkit lagi dan berusaha menyerang harimau ini. Melihat Lindong yang sedang mengumpulkan simbol pelahap serta kekuatan mentalnya, Xiaodio pun berniat untuk pergi menahan harimau ini. Di sini terlihat jika boneka darah mulai tertekan dan harimau itu pun berusaha untuk menghabisinya. Akan tetapi Xiaodio langsung menyerangnya yang membuat boneka darah bisa bangkit dan mulai menyerang harimau tersebut. Terlihat harimau ini berhenti melihat Xiaodio yang muncul di depannya. Tak lama setelah itu pun, Lindong langsung mengeluarkan teknik telapak petir penekan, yang mana kekuatan itu begitu besar hingga menggetarkan tempat ini. Dan terlihat jika Lindong berhasil menahan harimau tersebut menggunakan teknik barunya itu. Di sini Lindong sangat berterima kasih kepada Xiaodio karena ternyata gabungan kekuatan mental dan teknik pelahapnya dapat menciptakan teknik semacam ini. Dan mendengar itu Xiaodio dengan pede berkata jika masih banyak hal untuk Lindong pelajari darinya. Di sini tiba-tiba harimau tersebut pun bisa bicara dan dia bertanya kenapa Xiaodio yang adalah musang siluman langit malah menolong manusia. Padahal harimau itu menghormati Xiaodio sebagai suku bangsawan monster hingga dia tak menyerang Xiaodio ini. Lindong pun terkejut karena monster ini dapat berbicara. Dan Xiaodio memberitahu jika monster sekelas itu sudah pasti bisa melakukannya. Akan tetapi kebanyakan monster tak sudi untuk berbicara dengan bahasa manusia.
Di sini pun harimau itu mengatakan jika manusia adalah makhluk yang egois dan kejam, karena manusia menghabisi anak-anak harimau ini hanya untuk keperluan kultivasi mereka. Mendengar itu, Xiaodio merasa jika semua ini pasti ulah para murid dinasti Moyan. Di sini pun Lindong memberitahu jika dirinya tak ingin membunuh harimau ini, karena Lindong hanya bertujuan untuk menolong Xiaoyan temannya itu. Apalagi Xiaoyan ini sudah bersama Lindong sejak kecil, yang mana bagi Lindong, Xiaoyan adalah rekan terpentingnya. Mendengar itu pun, harimau itu bertanya bagaimana cara Lindong untuk menyelamatkannya. Dan Lindong memberitahu jika dirinya butuh esensi darah dari harimau tersebut. Mendengar itu pun, harimau ini meminta Lindong melepaskan dirinya dulu, karena harimau ini ingin melihat garis darah dari Xiaoyan ini. Dan dengan cepat pun, Lindong melepaskannya demi bisa menyelamatkan Xiaoyan tersebut. Setelah lepas pun, harimau ini langsung memeriksa Xiaoyan. Dan karena itu di sini dia tahu jika Lindong sepertinya benar-benar peduli dengan Xiaoyan ini. Namun tubuh Xiaoyan ini sudah menyatu dengan beberapa garis darah yang berbeda. Mendengar itu, Lindong bertanya apakah esensi darah harimau ini bisa menyembuhkan Xiaoyan. Di sini harimau itu pun menjawab jika itu bisa saja. Akan tetapi saat dirinya melewati petaka nirwana sebelumnya, dirinya pernah mendapatkan petunjuk dari senior harimau iblis surgawi. Mendengar itu pun Xiaodio merasa jika harimau ini mendapatkan keberuntungan yang bagus. Karena harimau iblis surgawi adalah salah satu dari 3 suku monster terkuat, yang mana berarti harimau ini juga mempunyai garis darah dari harimau iblis surgawi. Dan jika Xiaoyan dapat menyatu dengan garis darah ini, maka tak hanya sembuh, namun dia juga akan berevolusi serta mencapai ranah nirwana dalam sekejap. Namun jika gagal, maka Xiaoyan akan hancur berkeping-keping kemudian menjadi abu. Mendengar itu pun, Lindong tetap yakin Xiaoyan bisa melakukannya. Dan mendengar keyakinan Lindong pun, akhirnya harimau tersebut langsung memberikan esensi darahnya kepada Lindong. Kemudian sebelum pergi, harimau ini berharap agar Xiaoyan bisa melewati petaka itu. Lindong pun tak menyangka jika harimau pembelah bumi ini akan semudah itu untuk setuju. Namun di sini Xiaodio berpikir jika mungkin Xiaoyan ini mengingatkannya kepada anak-anak harimau itu. Kemudian Lindong berniat mencari tempat bersembunyi dan membantu Xiaoyan menyerap esensi darah tersebut. Setelah itu pun terlihat mereka berdua bersembunyi di bawah pohon yang sangat besar. Dan di sini pun Xiaodio langsung membantu Xiaoyan menyerap esensi darah tersebut. Di sini Xiaodio khawatir dengan keadaan tubuh Xiaoyan ini, kemungkinan berhasilnya akan sangat kecil untuk Xiaoyan bisa melewati petaka. Namun Lindong sadar jika Xiaoyan sudah menemaninya hampir di seluruh dinasti Agung Lian, yang mana semua rintangan itu pasti sudah membuat Xiaoyan belajar. Dan Lindong yakin jika Xiaoyan pasti bisa melewati petaka itu. Sementara itu terlihat Sichuan dan semua anak buahnya sudah di luar, karena mereka menemukan tempat persembunyian ini lewat bekas serangan Sichuan tadi. Dan itulah guys alur cerita Wudong Qiankun season 5 episode 10 ini. Ternyata lagi-lagi ya kan, Lindong ini mampu mengeluarkan teknik baru berkat arahan dari Xiaodio. Dan apakah Lindong akan berhasil menyelamatkan Xiaoyan? Kita tunggu saja dalam Wudong Qiankun season 5 episode 11. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.